Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kami dan teman-teman diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rahmat dan taufik dan hidayahnya. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tersanjungkan kepada Nabi kita yaitu Muhammad SAW yang telah merintis umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman pada saat sekarang ini dan yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Hari ini, tanggal 16 April 2020, saya atas nama Dian Yulia Kusumaningrum dengan NIM 1842069 Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Ponorogo tahun ajaran 2020-2021. Di sini saya akan membahas tentang strategi marketing terhadap pelaku UMKM di masa pandemi COVID-19 pada tahun 2019 sampai 2021. Pada kali ini, saya membawakan judul Seminar Pembangunan Ekonomi Pembangunan, yaitu dengan judul Analisis Perubahan Strategi Marketing Terhadap Pelaku UMKM di Masa Pandemi COVID-19. Latar belakang, usaha mikro merupakan sektor industri ekonomi yang mempunyai peran penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Bahkan usaha mikro berperan sebagai penyangga ekonomi yang sudah tidak diragukan lagi. Tampak di hadapan kita bahwa umumnya masyarakat bekerja dan meningkatkan taraf hidup mereka. Selanjutnya adalah peran usaha mikro kecil dan menengah yaitu antara lain 1. Penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan. 3. Nilai tambah bagi produk daerah, peningkatan taraf hidup. Selanjutnya adalah pada kegiatan UMKM tidak lepas dari yang disebut jual beli yang di dalamnya terdapat bagian pemasaran. Dalam pemasaran, para UMKM melakukan pengenalan produknya kepada konsumen agar tertarik dan membeli barang tersebut. Adapun beberapa strategi yang digunakan untuk media pemasaran yaitu media konvensional, media sosial, dan media marketplace. Pada kesempatan kali ini, di dunia ini sedang mengalami pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap berbagai bidang khususnya di bidang ekonomi pada penurunan pendapatan UMKM. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan di luar rumah atau bisa disebut PSBB atau pembatasan skala besar-besaran. Sehingga para pelaku UMKM mengeluhkan pada kegiatan mereka yang tidak maksimal dalam usahanya. Rumusan masalah adanya himbauan untuk melakukan kegiatan di rumah saja guna memutus mata rantai penyebaran penyakit menular coronavirus atau COVID-19 berdampak pada kinerja UMKM dan penurunan pendapatan. Solusi dan upaya yang dilakukan serta berbagai strategi untuk mempertahankan UMKM di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana masyarakat dapat menyesuaikan dengan perubahan pola pemasaran dalam berbisnis dengan teknologi yang semakin canggih. Pembahasan COVID-19 atau coronavirus. Di sini, dunia sedang dilanda dengan wabah penyakit menular yaitu coronavirus. Tidak hanya ada di Indonesia saja, bahkan di luar negeri pun terdampak penyakit pada ini.
dan sehingga pada beberapa masyarakat dianjurkan untuk di rumah saja. Dan pada kebijakan tersebut membuat penurunan pendapatan terhadap UMKM karena kegiatan mereka dibatasi dan tidak seperti pada sebelumnya. Dan akibat dari penurunan pendapatan tersebut, untuk upaya atau solusi untuk mempertahankan UMKM mereka, maka telah datangnya yaitu perubahan strategi marketing, yaitu merubah pola atau cara untuk melakukan jual beli atau pasar dengan cara yaitu misalnya dengan pasar online, yaitu di mana semuanya akan dilakukan dengan jangka jarak jauh. Pembahasan. Dunia sedang mengalami pandemi COVID-19 termasuk Indonesia. Himbauan untuk mencegah mata rantai penyebaran virus ini mengharuskan masyarakat untuk berdiam diri di rumah. Hal ini berdampak pada ketidakstabilan ekonomi dan salah satu yang berdampak adalah UMKM. Untuk itu diperlukan strategi pertahankan bagi UMKM untuk terus mempertahankan bisnisnya di tengah pandemi ini. Pandemi COVID-19 memberikan implikasi ekonomi, sosial, dan politik tidak saja negara-negara besar, akan tetapi hampir seluruh dunia. Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak terutama pada sisi ekonomi. Rasanya tidak ada satu negara pun yang tidak terdampak pandemi COVID-19. Dalam analisis ini bertujuan untuk menganalisa dampak pandemi COVID-19 terhadap eksistensi UMKM di Indonesia dan bagaimana solusi darurat dalam membantu UMKM bertahan dalam situasi pandemi COVID-19. Selanjutnya, dampak dari pandemi COVID-19 yaitu adanya pengurangan jumlah karyawan pada perusahaan tertentu yang mengalami penurunan pendapatan dari usahanya. Terdapat tingkat atau jumlah penggunaan media pemasaran dari 3 media, yaitu media konvensional yang mencapai 24%, media sosial sebanyak 49%, dan marketplace sebanyak 21%. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemasaran paling banyak adalah media sosial. Upaya dan solusi untuk mempertahankan UMKM di tengah wabah penyakit COVID-19. Adapun strategi marketing tradisional atau konvensional yang biasanya para pedagang dan pembeli itu bisa bertemu langsung dan berinteraksi untuk menjanjakan dagangan dan barang-barang mereka. Dan selanjutnya adalah strategi marketing modern atau digitalisasi. Pada zaman sekarang ini, zaman di milenial dengan berbagai teknologi yang semakin canggih, sehingga kita sebagai masyarakat harus bisa menyesuaikan dalam keadaan tersebut. Untuk mempertahankan atau solusi untuk mempertahankan UMKM di tengah COVID-19 pada saat ini karena adanya pembatasan berskala besar-besaran PSBB terhadap kegiatan masyarakat, maka diubahlah cara berpasar pada mereka, cara pemasaran, cara jual beli mereka dengan cara digitalisasi yang melalui teknologi di media sosial seperti Instagram, Facebook, marketplace, dan media-media pasar lainnya. Selanjutnya, strategi marketing konvensional. Pemasaran konvensional merupakan salah satu pola pemasaran yang dilakukan secara langsung, bukan online. Dengan metode-metode konvensional menggunakan kebiasaan umum lazim yang digunakan. Membeli datang langsung calon penjual secara bertatap muka, dan begitu juga sebaliknya, calon pembeli bisa dapat bertatap muka dengan
penjual untuk berinteraksi dan bertransaksi dengan barang-barang dengan produk yang telah dijajakan. Selanjutnya, strategi pemasaran konvensional. Adapun beberapa strategi pemasaran konvensional yang efektif dan masih eksis digunakan hingga sekarang yaitu sebagai berikut: menggunakan kartu nama, menjalin networking, menggunakan flyers, membuat artikel cetak, membuat serta memilih branding dan warna visual serta konteks yang tepat. Pada strategi pemasaran konvensional, para pengusaha dibutuhkan yaitu nama yang akan dikenalkan atau disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat itu tahu yang Anda punya itu apa, yang Anda jual itu apa, dan kita beri nama sesuai dengan keinginan dan tujuan yang telah ditentukan pada seorang perusahaan. Menjalin networking. Di sini menggali potensi atau kemampuan pada pemilik perusahaan untuk bagaimana untuk mengenalkan produk-produknya kepada konsumen sehingga konsumen dapat tertarik dengan produk yang telah disediakan. Menggunakan flyers, yaitu dengan menggunakan penyebaran atau menyebarluaskan apa perusahaan Anda kepada masyarakat luas. Mencetak artikel yaitu membuat sebuah artikel yang berisi tentang perusahaan atau produk-produk yang telah disediakan guna untuk dikenalkan kepada masyarakat banyak, tidak hanya masyarakat sekitar perusahaan, namun dapat tersebar di masyarakat yang jauh. Membuat serta memilih branding dengan warna visual serta konteks yang tepat. Di sini seorang perusahaan perlu memilih branding dan warna visual serta konteks yang menarik sehingga dapat menarik konsumen dengan baik. Strategi pemasaran digitalisasi, digital marketing atau pemasaran secara digital adalah sebuah upaya pemasaran yang menggunakan perangkat elektronik atau internet seperti website, blogger, media sosial seperti WhatsApp, Line, Instagram, layanan marketplace, dan lain sebagainya. Dengan adanya media yang tersedia di internet akan bisa mengakses atau berkomunikasi kepada masyarakat lain. Dalam digital market, pemasaran digital terbaik adalah yang memiliki gambaran jelas bagaimana setiap kampanye digital marketing yang dia miliki sebagai pendukung tujuan pemasaran mereka. Selanjutnya, perkembangan digital marketing di Indonesia. Seorang tokoh terkenal yang bernama An Hahira yang sempat ramai dengan isu bahwa beliau melakukan penipuan. Namun, kenyataannya Ani Ahiri ini mampu mengembangkan sekolah internet marketing online yang dinamai AsianBrand.com. Tidak hanya itu saja, bahkan pada tahun 2007 Ani Ahira diundang oleh pemerintah untuk mewakili Indonesia sebagai pembicara dalam forum APEX. Sejak tahun 2019, sosial media audience memiliki jumlahnya cukup tinggi. Kemudian disusul oleh Facebook dan kemudian muncul Instagram. Di sisi lain muncul potensi dan tantangan dalam pertumbuhan digital marketing yang mampu menjangkau jumlah audiens yang sangat tinggi. Selanjutnya adalah upaya masyarakat adaptasi dengan perubahan strategi digital marketing. Dampak dari adanya wabah penyakit
coronavirus atau COVID-19, yaitu masyarakat harus bisa mengikuti dan beradaptasi dengan teknologi yang semakin canggih, khususnya para pelaku UMKM untuk mempertahankan pendapatannya dalam berbisnis. Sebagai pelaku UMKM harus belajar lagi dalam meningkatkan pengetahuan dalam teknologi agar mampu melakukan pemasaran dalam berbisnis, sehingga usaha yang mereka jalani tidak mengalami kerugian atau gulung tikar di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan strategi pemasaran yang sangat dibutuhkan para pelaku UMKM adalah digitalisasi atau jualan online yang pada mulanya para pedagang bisa bertatap muka dengan langsung dengan pembeli, berubah menjadi online atau jarak jauh. Digital marketing. Yang pertama ada digital asset development. Strategi ini adalah menyiapkan identitas digital guna membangun website dan menyiapkan akun sosial media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, DLL. Yang kedua adalah optimasi dan iklan. Pada poin kedua ini guna meningkatkan kunjungan, maka bisa digunakan dengan optimasi SEO atau Search Engine Optimization melalui Google AdSense dan lain-lain. Dan selanjutnya adalah sosial media. Pada yang terakhir ini yaitu strategi yang mengupayakan peningkatan interaksi dengan antar pengguna sosial media dengan cara menyiapkan dan mempublikasikan konten yang menarik. Kesimpulan, media pemasaran yang sangat dibutuhkan di tengah pandemi COVID-19 ini adalah media yang menggunakan teknologi, yaitu digital marketing. Dengan menggunakan digital marketing, para pelaku UMKM perlu adanya beradaptasi dengan teknologi yang semakin canggih dan berkembang pesat. Terhadap media yang dapat digunakan untuk melakukan pemasaran adalah seperti marketplace atau bisa disebut pasar online yang menggunakan internet untuk mengenalkan produk-produk yang mereka jual. Terima kasih, itulah yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.